Di sini saya akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan lingkaran. Sebelum mendefinisikan apa yang dimaksud dengan lingkaran, saya mengambil sebuah jangka. Selanjutnya, meletakkan mata jangka pada kertas. Lalu, putar jangka. Saya merasakan goresan tangan saya. Dan dapat dilihat bahwa setiap titik pada lengkung lingkaran yang saya goreskan memiliki jarak sama dengan sebuah titik yang berada pada mata jangka. Di sini saya beri nama titik pada lengkung lingkaran, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Serta saya beri nama titik yang berada pada mata jangka, yaitu titik O. Nah, maka dapat didefinisikan lingkaran adalah garis lengkung atau kurva yang bertemu pada kedua ujungnya. Dan merupakan himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Yang dimaksud dengan titik tertentu pada gambar lingkaran ini disebut pusat lingkaran, yaitu titik O. Lalu, pernyataan himpunan titik-titik yang berjarak sama yang dimaksudkan adalah jarak titik A ke titik O sama dengan jarak titik B ke titik O sama dengan jarak titik C ke titik O sama dengan jarak titik D ke titik O sama dengan jarak titik E ke titik O. Atau dapat ditulis kan seperti ini. Setiap bangun datar memiliki unsur-unsur yang membangunnya, termasuk bangun datar berbentuk lingkaran. Ada beberapa bagian lingkaran yang termasuk dalam unsur-unsur sebuah lingkaran. Di antaranya titik pusat, ciri-ciri lingkaran, diameter, busur, tali busur, terberek, juring, apotema, sudut pusat, dan sudut lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk lebih jelasnya, saya di sini akan menjelaskan beberapa unsur bentuk lingkaran. Yang pertama, langsung saja kita menuju titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Seperti gambar berikut ini ya. Pada gambar di sini, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Dengan demikian, lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O. Yang kedua, jari-jari atau R. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran. Pada gambar di sini, jaring-jaring lingkaran ditunjukkan oleh garis OA, OB, OC, dan OD. Selanjutnya, diameter atau D. Diameter
adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran dan melalui titik pusat. Garis AB dan CD pada lingkaran O merupakan diameter lingkaran tersebut. Perhatikan bahwa AB sama dengan OA ditambah OB. Dengan kata lain, nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Dapat ditulis secara matematis, D sama dengan 2R. Yang selanjutnya, busur. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik seberang di lengkungan tersebut. Pada gambar di sini, garis lengkung AC, garis lengkung CB, dan garis lengkung BD merupakan busur lingkaran O. Untuk memudahkan mengingatkannya, kalian dapat membayangkannya sebagai busur panah. Yang selanjutnya, tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran. Tali busur yang melalui pusat lingkaran dinamakan diameter lingkaran. Tali busur lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis lurus AD yang tidak melalui titik pusat seperti gambar di sini. Untuk memudahkan mengingatkannya, kalian dapat membayangkan seperti tali busur panah. Yang tadi busur panah, yang ini tali busur AD busur panah. Yang selanjutnya, tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar di sini, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir dan dibatasi oleh busur AD dan tali busur AD. Jadi, tembereng terbentuk dari gabungan antara busur lingkaran dengan tali busur lingkaran. Yang selanjutnya, juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Pada gambar di sini, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir yang dibatasi oleh jari-jari OC dan OB serta busur BC, dinamakan juring BOC. Selanjutnya, yang terakhir adalah apotema. Apotema lingkaran merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Coba perhatikan gambar berikut. Garis OF merupakan apotema pada lingkaran O. Teorema-teorema pada lingkaran. Mari kita bahas dan buktikan bersama. Yang pertama yaitu teorema 6.1. Bunyinya, tiap-tiap tali busur yang tidak melalui titik pusat kurang dari garis tengah. Nah, perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Diketahui O titik pusat lingkaran, AB garis tengah, dan CD tali busur yang bukan merupakan garis tengah. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa CD kurang dari AB. Untuk pembuktiannya, kita tarik OE tegak lurus CD. Lalu tarik garis OC dan OD. Sehingga gambar lingkaran menjadi sebagai berikut. Dapat dilihat jelas OC sama dengan OD karena merupakan jari-jari. Kemudian cari CE dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dapat dituliskan CE sama dengan akar OC kuadrat dikurangi OE kuadrat. OC merupakan jari-jari, maka OC kuadrat yaitu R kuadrat. Sehingga diperoleh CE sama dengan akar R kuadrat dikurangi OE kuadrat. Nah, bentuk akar R kuadrat dikurangi OE kuadrat pasti atau tentu hasilnya kurang dari akar R kuadrat. Nah, mengapa demikian? Karena ada tanda dikurangi dengan OE kuadrat. Nah, di sini di mana akar R kuadrat sama dengan R, maka CE kurang dari R, dan ini merupakan pernyataan 1. Kemudian, cari DE dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dapat dituliskan DE sama dengan akar OD kuadrat
dikurangi OE kuadrat. OD merupakan jari-jari, maka OD kuadrat yaitu R kuadrat. Sehingga diperoleh DE sama dengan akar R kuadrat dikurangi OE kuadrat. Nah, bentuk akar R kuadrat dikurangi OE kuadrat pasti atau tentu hasilnya kurang dari akar R kuadrat. Nah, ini sama seperti tadi, karena ada tanda dikurangi dengan OE kuadrat. Di sini, di mana akar R kuadrat sama dengan R, maka DE kurang dari R. Dan ini merupakan pernyataan 2. Dari pernyataan 1 dan 2, maka diperoleh CE kurang dari R dijumlahkan dengan DE kurang dari R. CE ditambah DE dapat dilihat dari gambar, yaitu CD. Kurang dari R ditambah R, yaitu 2R. Sehingga diperoleh CD kurang dari 2R, di mana 2R sama dengan AB yang merupakan garis tengah. Maka CD kurang dari AB. Jadi CD kurang dari AB terbukti. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu teorema 6.2. Bunyinya apotema membagi tali busur tegak lurus di pertengahan. Nah, perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Diketahui O titik pusat lingkaran, OE apotema, dan CD tali busur. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa OE tegak lurus CD dan CE sama dengan DE. Untuk pembuktiannya, nah pada gambar tersebut sudah ditarik garis OC dan OD. Dapat dilihat jelas OC sama dengan OD karena merupakan jari-jari. Nah, untuk selanjutnya kita lihat segitiga OEC dan segitiga OED, yang mana sudut C sama dengan sudut D, karena segitiga OCD adalah segitiga sama kaki. Nah, mengapa segitiga OCD adalah segitiga sama kaki? Karena OC sama dengan OD. Lalu kemudian OC sama dengan OD karena merupakan jari-jari. Kemudian OE sama dengan OE karena berimpit. Maka segitiga OEC dan segitiga OED kongruen sehingga CE sama dengan DE serta sudut OEC sama dengan sudut OED. Nah, di sini CE sama dengan DE sudah terbukti. Nah, bisa dilihat pada gambar sudut OEC dan sudut OED membentuk garis lurus. Maka jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, di sini kita jumlahkan sudut OEC dan sudut OED. Sudut OEC ditambah sudut OED sama dengan 180 derajat. Kemudian selanjutnya sudut OEC ditambah sudut OEC sama dengan 180 derajat. Nah, di sini sudut OED bisa diganti dengan sudut OEC karena sudut OEC sama dengan sudut OED. Selanjutnya, 2 kali sudut OEC sama dengan 180 derajat. Nah, 2 kali sudut OEC diperoleh dari sudut OEC ditambah sudut OEC. Selanjutnya, sudut OEC sama dengan 180 derajat dibagi 2. Sehingga diperoleh sudut OEC sama dengan 90 derajat. Nah, jika sudut OEC sama dengan 90 derajat, maka pasti OE tegak lurus CD. Nah, di sini sudah terbukti. Jadi, OE tegak lurus CD dan CE sama dengan DE terbukti. Teorema selanjutnya yaitu teorema 6.3 yang berbunyi tali-tali busur yang sama mempunyai apotema yang sama pula. Di sini kita lihat yaitu ada sebuah gambar lingkaran dengan pusatnya yaitu O. Diketahui AB dan CD adalah tali busur. OP dan OQ adalah apotema pada masing-masing tali busur AB dan CD.
di mana AB sama dengan CD. Sehingga OP akan tegak lurus dengan AB dan OQ akan tegak lurus dengan CD. Di sini kita akan buktikan bahwa OQ sama dengan OP. Ada segitiga APO dan segitiga DQO kongruen. Karena AO sama dengan DO merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut dan sudut DQO sama dengan sudut APO yaitu 90 derajat, maka dapat dikatakan panjang AP sama dengan panjang DQ. Dengan demikian maka OQ sama dengan OP. Jadi terbukti bahwa tali-tali busur yang sama yaitu AB dan CD mempunyai apotema yang sama pula, yaitu OP dan OQ. Teorema yang terakhir yaitu teorema 6.4. Bunyinya yaitu jika dua buah tali busur dalam sebuah lingkaran mempunyai apotema yang sama, maka tali-tali busur itu akan bernilai sama pula. Kita perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O yang ada pada gambar tersebut. Diketahui AB dan CD adalah tali busur. OP dan OQ adalah apotema pada masing-masing tali busur AB dan CD, dengan OP sama dengan OQ. Sehingga OP akan tegak lurus dengan AB dan OQ akan tegak lurus dengan CD. Di sini kita akan buktikan bahwa AB sama dengan CD. Ada segitiga APO dan segitiga DQO yang kongruen. Karena AO sama dengan DO merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut dan sudut DQO sama dengan sudut APO bernilai 90 derajat, maka panjang dari AP akan sama dengan DQ. Karena panjang DQ sama dengan CQ dan AP sama dengan PP, maka dapat dikatakan 2 kalinya AP sama dengan 2 kalinya DQ, atau disebut AB sama dengan CD. Jadi terbukti jika dua buah tali busur dalam sebuah lingkaran mempunyai apotema yang sama, yaitu OP dan OQ, maka tali-tali busur itu akan bernilai sama pula, yaitu AB dan CD.